Ramai-ramai soal telepon Gus Arya dengan seorang yang dianggap Habib Taufik Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, mudah-mudahan kita semua netizen, teman-teman, para komentator semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi, terlepas dari sepakat atau tidak sepakat dengan konten-konten saya tetap mendoakan teman-teman semuanya mendapatkan kebahagiaan hidup, kesejahteraan, kemenangan, keselamatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, seluruh kebaikan untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan setelah di dunia ini. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah dan juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rame-rame soal telepon Gus Arya dengan salah seorang yang dianggap sebagai Habib Taufik Assegaf karena satu dan lain hal, wabil khusus dari suaranya yang agak-agak mirip menurut saya secara intonasi atau apa dan lain-lainnya lah, tunnya, dinamisnya, kemudian lengkungan suaranya, tentang bagaimana bengkok suaranya agak-agak mirip memang, walaupun agak-agak beda juga ya. Ini punten ada noise orang marhabanan di tempat saya. Memang setiap malam Jumat ada marhabanan ya. Kadang-kadang saya juga ikut. Gak apa-apa lah ya, agar supaya mudah-mudahan menjadi berkah. Di sisi lain kita berbicara tentang ini sambil mendengarkan orang membacakan marhaba. Balik lagi soal telepon itu. Kemudian yang banyak direspon termasuk Gus Fuad Pleret, juga banyak youtuber-youtuber yang lain dari kanal-kanal YouTube yang lain itu berseliweran mencuplik atau mereupload dari apa yang disampaikan di dalam live-nya Gus Arya. Gus Arya sendiri di situ menerima telepon dari seorang yang mungkin adalah Habib yang kemudian dianggap sebagai Habib Taufik Assegaf. Tetapi saya teliti, setelah saya perhatikan dari bagaimana suara itu, dari nyaringnya, ternyata kalau saya sendiri sih meyakini itu bukan Habib Taufik Assegaf. Artinya begini, ketika kita mungkin melihat seseorang yang selama ini atau belakangan ini ceramahnya kurang elok didengar, pendapatnya tidak elok didengar, lantas ada celah-celah, nah ini bisa membuat kita membuli dia lagi, menyerang dia lagi, itu jangan sampai kita melakukan bulian itu sendiri, melakukan ledekan itu sendiri. Artinya rasa tidak suka kita kepada orang lain terhadap karyanya, entah terhadap ucapannya, terhadap ceramahnya, jangan sampai kita atau jangan sampai hal itu membuat kita bersikap tidak adil, begitu ya. Nah ini saya pikir harus saya sampaikan kepada teman-teman agar supaya tidak membuli lagi. Bahwasanya ungkapan itu betul ketika Gus Arya menerima telepon dari seorang yang dianggap Habib Taufik Assegaf itu, suara itu atau suara yang dianggap sebagai Habib Taufik Assegaf itu, bahwasanya itu sama sekali dialog yang tidak mencerdaskan. Dialog yang saya pikir tidak perlu disimak, cukup di skip saja, karena hal-hal yang disampaikan itu tidak ada poin dan tidak ada argumentatif, hanya justifikasi tak begitu. Sementara ketika dimintai tanggapan, dimintai alasan, itu lompat lagi ke pembahasan lain. Kamu begini lah, kamu ya gitu-gitulah, muter-muter ya. Kira-kira seperti itulah gambaran telepon Gus Arya dengan salah seorang yang dianggap sebagai Habib Taufik Assegaf itu. Lantas pertanyaannya, apabila orang tersebut adalah benar Habib Taufik Assegaf seandainya, ya maka saya pun sangat menyayangkan itu jika memang orang tersebut adalah Habib Taufik Assegaf. Karena kenapa ungkapan yang semacam itu tidak selayaknya keluar, atau ungkapan semacam itu, dialog semacam itu tidak menandakan bahwasanya ia adalah sebagai orang yang ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu itu berbicara mesti dengan argumen-argumen, baik argumen itu secara langsung merujuk pada sumber-sumber dari yang dia sampaikan ataupun tidak, atau berupa kesimpulannya saja dari ilmu pengetahuan yang dia baca. Begitu ya, itu yang harus kita perhatikan, itu harus yang kita garis bawahi. Intinya ketika kita tidak suka dengan ceramahnya tokoh tertentu,
apa yang disampaikan tokoh tertentu mungkin banyak melakukan provokasi, jangan sampai hal itu membuat kita untuk bersikap tidak adil. Ya, saya pikir itu juga yang diajarkan oleh agama kita. Tidak perlu saya dalil-dalil, ini sudah masyhur, sudah jelas. Bahwasanya ketika kita tidak suka itu jangan sampai kita itu untuk berlaku tidak adil. Kira-kira seperti itulah. Artinya begini, saya sangat menyayangkan sekali huru-hara, polemik yang kemudian diperkeruh oleh peperangan netizen, sehingga isu makin memanas. Banyak juga yang saya lihat itu konten YouTuber yang mungkin saya sendiri lah ini sebagai otokritik, yang kontennya itu stagnan gitu loh. Artinya kan kita menginginkan polemik nasab ini kita bahas, kita kawal secara keilmuan. Kalaupun tidak secara keilmuan, kita memiliki argumentasi untuk menyampaikan atau ikut andil mewarnai dalam polemik nasab ini. Terlepas dari apakah nasabnya sahih atau tidak, sah atau batal, itu sudah ada pihak-pihak yang memang memiliki otoritas untuk berbicara itu, yaitu dari Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani, dan juga dari pihak orang yang mungkin membantah atau memberikan antitesis dari penelitian Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani itu sendiri. Ya maka kita kawal saja, kita ikuti saja ya. Dan saya sendiri bukan peneliti, saya tidak juga mengikuti terlalu dalam, saya hanya mengurai saja, menjelaskan paparan-paparan dari Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani, hujah-hujah yang disampaikan oleh Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani. Saya pelajari, saya amati sesuai dengan kadar kemampuan saya yang kadang-kadang mungkin berkurang karena faktor pemahaman juga terburu-buru ketika memahaminya dan lain sebagainya hal dan sebagainya, sehingga saya juga kadang-kadang tidak sempurna menyampaikannya. Tapi paling tidak saya ingin apa yang saya sampaikan ini dan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani ini paling tidak sekian persennya sampai kepada netizen, dan netizen memahaminya, atau barangkali yang lebih memahami bisa memberikan masukan, kan begitu, enak kan? Jadi kita tidak perlu kisruh soal huru-hara, tepuk tangan dan semacamnya ya. Tepuk tangan ini Kim Hore seperti supporter bola, nggak boleh seperti itu. Ini bukan ajang sepak bola, Pak. Karena kalau sudah berbicara sepak bola, adatnya atau secara kulturnya itu kultur fanatisme, itu sudah tidak sehat. Fanatisme di dalam agama, jadi fanatisme itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Ya. Tidak boleh seperti itu. Fanatik buta sehingga kita mematikan nalar pikiran kita, itu tidak diperkenankan. Gitu ya. Jadi balik lagi soal siapa tadi, Habib Taufik yang nelpon Gus Arya, maksudnya orang yang dianggap sebagai Habib Taufik gitu. Artinya kita jangan membuli Habib Taufik dalam hal ini karena belum terbukti itu sebagai Habib Taufik kan. Karena ada kemiripan saja. Begitu ya. Buktikan dulu bahwasanya itu Habib Taufik. Karena kenapa kalau kita bully terus begitu, kita malah jadi pembenci. Padahal kita itu tujuannya kan tidak menyetujui ceramah-ceramah yang disampaikan mungkin beberapa hal oleh Habib Taufik. Mungkin beberapa hal ceramah Habib Taufik yang kontradiksi dengan pemahaman kita. Maka di situ kita memiliki hak untuk menyampaikan ketidaksepakatan. Lantas kita ajukan argumen di manakah kita tidak sepakatnya. Kan gitu poinnya. Bukan niat kita memang dasarnya untuk membenci. Begitu ya. Mudah-mudahan kita semua paham lah. Dan mudah-mudahan saya juga minta doa kepada teman-teman. Saya meminta doa untuk agar supaya tidak ditimbulkan kebencian di dalam hati saya. Dan juga saya mendoakan teman-teman dengan doa kebaikan-kebaikan. Dan saya pun minta doa kepada teman-teman untuk didoakan kepada Allah kebaikan-kebaikan kepada saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.